Hai teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas tentang pentingnya penyaringan informasi dan pencegahan tersebarnya berita bohong atau hoaks. Kalian tahu nggak sih, menurut detik.com pada beritanya di 5 Agustus 2021 kemarin, Kominfo telah mengkonfirmasi 1.827 konten hoaks tentang COVID-19 dan 278 diantaranya merupakan hoaks tentang vaksin. Walaupun sudah banyak konten yang terkonfirmasi sebagai hoaks, masih banyak loh masyarakat yang terpancing dan tertipu dengan berita tersebut. Walaupun terlihat sepele, berita hoaks mampu memberikan dampak yang sangat merugikan. Apa aja sih dampaknya? Yang pertama, menimbulkan perpecahan. Opini yang digiring oleh berita hoaks biasanya mampu menimbulkan kebencian, kemarahan, sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia terpecah belah karena membenci satu sama lain. Yang kedua, menimbulkan opini negatif. Fitnah di dalam berita hoaks biasanya berisi tentang kejelekan-kejelekan dari orang lain, sehingga kita jadi berpikiran negatif dan memiliki opini yang negatif tentang seseorang atau sesuatu yang lain tersebut. Yang ketiga, merugikan masyarakat. Contohnya, kalau misalnya disuruh ngetransfer uang ke suatu instansi, padahal itu bohong. Ini pasti merugikan banget kan, terutama di bidang materi. Yang keempat, membuat terlena atau terjerumus. Kalau misalnya terlalu sering mengkonsumsi berita hoaks, bakal ngebikin seseorang gak bisa lagi ngebedain yang benar dan yang salah, karena mereka sudah terlanjur menganggap berita hoaks atau berita bohong yang merupakan berita yang salah adalah berita yang benar. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah tersebarnya berita hoaks tersebut? Ada 3 tindakan yang dapat kita lakukan untuk mencegah tersebarnya berita bohong atau hoaks. Yang pertama, ketahui dulu ciri-ciri hoaks. Yang kedua, manfaatkan fitur-fitur yang udah disediakan. Yang ketiga, kalau menemukan berita hoaks, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Apa aja sih ciri-ciri berita hoaks? Yang pertama, memancing amarah, kebencian, dan permusuhan. Kalau misalnya nemuin berita yang bisa bikin emosi, hati-hati, bisa aja itu berita hoaks. Yang kedua, biasanya informasinya sepihak, menjatuhkan pihak lain dan membangga-banggakan pihak yang lainnya. Yang ketiga, memanfaatkan fanatisme. Misalnya, berita yang suka bawa-bawa nama ideologi, bawa-bawa agama. Yang keempat, menggunakan judul yang provokatif. Judul yang provokatif itu judul yang memancing, memikat, dan bikin kita pengen buat ngebuka beritanya segera. Yang kelima, maksa agar viral. Biasanya nih ya, yang pakai kata-kata segera sebarkan, atau bahkan sampai ngancem-ngancem bakal ada yang mati lah, kena musibah lah. Yang keenam, linknya tidak bisa dipercaya atau menggunakan link yang palsu. Misal kayak link yang kalau diklik nggak masuk ke website resmi dari suatu instansi. Cara yang kedua, gunakan fitur yang tersedia untuk melakukan pengecekan. Nah, cara yang pertama itu masukin keyword ke chatbot WhatsApp-nya Mavindo. Mavindo itu singkatan dari Masyarakat Anti Hoaks Indonesia. Mavindo ini salah satu fasilitas yang disediain sama tonebackhoax.id. Nomornya Mavindo itu 6285921600500. Untuk ngecek hoaks, masukin keyword 1 sesuai instruksi ya. Terus masukin keyword, misalnya keywordnya mutasi virus. Ntar chatbot bakal menampilkan chat
atau berita-berita tentang mutasi virus, di mana berita-berita ini adalah berita-berita yang salah atau berita-berita hoax. Untuk ngelihat nomor Mavindo bisa juga lewat websitenya turnbackhoax.id di bagian pojok kanan atas. Cara yang lainnya bertanya pada forum anti hoax. Nah, ini ada beberapa forum anti hoax yang merupakan forum anti hoax di sosial media Facebook. Contohnya FAFHH. Kalian bisa search aja. Ada juga Indonesian Hoaxbuster sama Indonesian Hoaxes. Di situ mereka nyediain berita-berita hoax yang udah terkonfirmasi. Cara berikutnya, bisa juga melakukan pencarian melalui Google. Misalnya nemu berita yang kalian curigai sebagai berita hoax. Silahkan ketikkan keyword di Google, terus tambahkan kata hoax atau kata salah di belakangnya, ntar bakal muncul. Contohnya, kita bakal browsing salah satu berita hoax. Kemudian tambahkan kata hoax atau salah di belakangnya. Bakal muncul berita-berita yang mengacu terhadap berita tersebut. Dapat dilihat, ada banyak banget website yang mengkonfirmasi bahwasannya berita tersebut merupakan berita hoax. Untuk lebih jelasnya, silahkan klik salah satu dari website tersebut, bakal ada penjelasan dari apakah berita ini merupakan berita hoax atau tidak. Ada lagi cara lain, yaitu melakukan pencarian melalui website turnbackhoax.id atau lewat kominfo.go.id. Ketikkan turnbackhoax.id pada pencarian Google, kemudian enter, maka akan langsung membuka website dari turnbackhoax.id. Di situ udah disediain berita-berita yang dikonfirmasi oleh turnbackhoax.id sebagai berita hoax. Untuk melakukan pencarian berita tertentu, ketikkan keyword pada form pencarian di sebelah kiri. Kemudian akan muncul berita-berita yang sesuai dengan keyword yang kita cari. Sama halnya dengan kominfo.go.id, ketikkan pada pencarian Google, kemudian enter, maka akan masuk ke website resmi Kominfo. Laporan hoax berada pada bagian bawah. Untuk melihat laporan selengkapnya, klik selengkapnya, maka akan tampil berita-berita yang telah dikonfirmasi oleh kominfo.go.id. Cara pencegahan hoaks yang berikutnya, yaitu laporkan berita hoaks kepada pihak yang berwenang. Nah, kalau misalnya berita hoaksnya kalian temukan di media sosial, bisa gunakan fitur report atau laporkan. Contohnya, pada Facebook itu ada pada titik 3 di setiap kontennya. Klik aja titik 3 tersebut, terus klik find support or report post. Begitu juga dengan WhatsApp, hold dulu chat yang pengen di report, klik titik 3 di bagian atas, habis itu klik report. Sama halnya dengan Instagram, Twitter, dan juga media sosial yang lainnya.
Biasanya menggunakan cara yang sama, di setiap kontennya akan ada tanda titik 3, kemudian klik titik 3 tersebut dan klik report atau laporkan di dalam bahasa Indonesia. Kemudian melapor melalui website turnbackhoax.id. Untuk melapor lewat website ini, yang pertama klik aja menu lapor hoax, itu ada pilihan menunya di bagian atas. Habis itu masukkan teks ke dalam form yang udah disediain. Cara melapor yang lain bisa juga dengan kirimkan data berupa link URL dan screen capture ke email aduankonten@mail.kominfo.go.id. Nah, itu tadi merupakan cara-cara untuk melakukan pencegahan terhadap tersebarnya berita hoaks. Jadilah masyarakat yang cerdas digital dengan selalu saring sebelum sharing, selalu cek dan dicek kebenaran suatu informasi, dan yang paling penting, jangan mudah terpancing oleh informasi yang beredar di media sosial. Sekian dari kami, terima kasih.